Di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, hiduplah sepasang suami istri bernama Hendra, 49 tahun, dan Susiani, 34 tahun. Kehidupan mereka terlihat biasa saja dari luar, tapi di balik pintu rumah mereka ada beban yang terus menghimpit. Beban yang dipikul cukup lama oleh pasutri ini. Beban apakah itu? Ya, benar, beban hutang, yang tentunya hampir semua orang pasti pernah merasakan yang namanya berhutang. Pasutri ini memiliki hutang yang cukup besar, bukan hutang yang puluhan juta, melainkan total hutang mereka sebesar 180 juta rupiah, yang mereka pinjam dari dua orang yang berbeda di wilayah pinggir dan wilayah Mandau. Katanya, hutang itu harus segera dilunasi, sementara kondisi ekonomi mereka sedang tidak stabil waktu itu. Hendra putar otak, bagaimana caranya mendapatkan uang untuk membayar hutang sebesar 180 juta rupiah, tapi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sampai akhirnya muncullah sebuah ide yang gelap, beresiko tinggi. Tapi menurut Hendra, hanya itulah yang satu-satunya jalan yang mungkin bisa menyelamatkan mereka. Lalu ide apakah itu? Tiba-tiba, Hendra memanggil istrinya. "Mah, siapin semua berkas-berkasnya," kata Hendra dengan keras. "Memangnya untuk apa, Pak?" tanya Susiani. "Udah, kamu nurut aja," jawab Hendra, dengan nada yang sudah tidak sabaran. Setelah berkas-berkas siap, barulah Hendra buka suara soal rencana yang sesungguhnya. "Begini," kata Hendra dengan yakinnya. "Aku mau cari orang gila, Mah, buat dihabisi. Toh orang gila di pinggir jalan nggak dicari keluarganya, kan? Kita rekayasa saja kematianku, seolah-olah akulah yang mati. Biar uang asuransi kita bisa cair." Susiani terdiam, sembari ketakutan. "Tapi, Pak," kata istrinya nggak yakin. "Udah, kamu nurut aja, Mah. Kalau kamu nggak nurut, kamu sama anakmu mau aku bunuh sekarang, ha?" ancam Hendra. Susiani tidak punya pilihan lain selain diam dan menuruti apa yang dikatakan suaminya. Rabu 26 Oktober tahun 2022, Hendra keluar dengan mobil Wuling putihnya menyusuri jalanan, mencari target korbannya. Sampai akhirnya ia menemukan seorang pria yang diduga merupakan ODGJ di Jalan Hang Tuah, Ibu Kota Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Sesaat kemudian, Hendra mendekati pria itu dan membujuknya untuk ikut. Pria itu pun mau dan menurut. Sebelum mobil bergerak, Hendra mengajak pria itu mampir beli siomay di pinggir jalan. Sambil menunggu pesanan, Hendra kembali merayu, menjanjikan pekerjaan yang layak untuk si pria. Tapi tanpa disengaja, si tukang somai mendengar percakapan mereka. Kata tukang somai, "Pekerjaan apa memangnya, Bang? Untuk orang itu, kan dia ODGJ." Hendra menatap tukang somai dengan tatapan tajam. "Nanti urusanku lah itu, kamu jangan banyak tanya ya." Akhirnya, siomay pun selesai. Hendra menyerahkan makanan itu beserta uang Rp5.000 kepada pria yang diduga ODGJ tersebut. Siomay dimakan dengan lahap. Kemudian mereka masuk ke dalam mobil dan mobil pun melaju. Tujuan mereka saat itu adalah ke desa Tasik Serai Timur, Kecamatan Talang, Muandau, Kabupaten Bengkalis. Sembari mobil berjalan pelan, Hendra mencari tempat yang benar-benar sepi, tempat yang jauh dari jangkauan orang-orang lain. Saat mobil akhirnya berhenti di tempat yang sepi, tanpa banyak kata, Hendra mengambil kayu broti dan memukulkan kayu tersebut ke arah pria itu berkali-kali. Pukulan itu tepat mengenai bagian kepala dan tubuh pria malang tersebut. Pria itu pun meninggal seketika. Jasad korban dikeluarkan dari mobil lalu ditinggalkan di lokasi terpencil dan sepi. Kemudian selanjutnya Hendra pulang dengan membawa mobil seolah-olah tak terjadi apa-apa. Namun pekerjaannya belum selesai sampai di sini. Sebab di dini harinya, Kamis 27 Oktober tahun 2022, Hendra kembali ke lokasi dengan mengendarai mobil pick-up, bukan mobil putih yang sebelumnya. Sesampainya di lokasi, jasad korban dimasukkan ke dalam mobil pick-up tersebut. Kemudian selanjutnya, Hendra membakar semuanya. Mobil pick-up itu beserta jasad di dalamnya. Korban hangus terbakar. Hendra kemudian kabur tunggang langgang. Kamis 27 Oktober 2022, ketika hari sudah mulai terang,
Desa Tasik, Serai Timur gempar. Sebuah mobil pick-up ditemukan terbakar habis dengan sesosok jasad pria di dalamnya yang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Polisi kemudian berdatangan. Setelah diperiksa secara keseluruhan, dipastikan bahwa kebakaran itu bukanlah murni kecelakaan. Ini disengaja, kata polisi. Dari informasi yang terkumpul, mobil tersebut diketahui milik Hendra. Polisi segera menghubungi Susiani untuk menyampaikan kabar bahwa suaminya diduga tewas terbakar di dalam mobilnya. Setibanya polisi di rumah Hendra, beberapa polisi disambut baik oleh Susiani. Kemudian kabar duka diberitahukan. Tapi anehnya reaksi Susiani biasa aja. Ia tampak tenang, tidak ada tangisan kesedihan, tidak ada kepanikan, tidak ada pertanyaan tentang siapa yang melakukan ini terhadap suaminya pun tidak ada. Yang Susiani sampaikan ke polisi hanya satu hal. Sejak Rabu 26 Oktober tahun 2022, suaminya pergi membeli pupuk dan tidak kembali. Hanya itu, Susiani saat bercerita tanpa ada ekspresi duka yang wajar. Polisi kemudian meminta izin untuk mengautopsi jasad tersebut demi keperluan penyelidikan. Tapi Susiani menolak. Polisi mencatat kejanggalan ini. Tapi untuk sementara, pihak kepolisian masih menuruti keputusan Susiani. Kata polisi, baiklah kalau begitu. Kemudian jasad yang diyakini sebagai Hendra pun dimakamkan. Pengajian digelar beberapa hari kemudian, dan di hari-hari berikutnya, Susiani mulai sibuk mengurus berkas-berkas pencairan asuransi jiwa senilai 150 juta rupiah. Tapi pihak kepolisian tidak tinggal diam. Dengan adanya keanehan-keanehan sebelumnya, polisi lalu mencoba menghubungi nomor lama Hendra, namun tidak aktif. Polisi terus berusaha untuk melacak, sampai akhirnya terdeteksi sebuah nomor baru yang aktif dan lokasinya berada di Kabupaten Kampar. Polisi langsung bergerak dengan cepat, dan benar aja, Hendra ditemukan sedang rebahan di sebuah gubuk kecil. Ia sedang asik memainkan ponselnya di gubuk itu. Ia ditangkap di Jalan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Setelah diinterogasi, Hendra mengakui semuanya tanpa memberikan bantahan sedikit pun. Ia sengaja merekayasa kematiannya sendiri agar bisa mengklaim asuransi jiwa senilai 150 juta rupiah. Tak lama setelah itu, Susiani pun ditangkap karena dinilai telah menyembunyikan informasi dari pihak kepolisian. Saat dibawa ke kantor polisi, Susiani menangis histeris. Entah itu ungkapan asli atau sekedar akting, polisi tak memperdulikannya sama sekali. Mereka tetap membawa Susiani untuk diperiksa. Kemudian di awal November tahun 2022, ada keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya di Polsek Pinggir. Nama pria yang dilaporkan hilang itu adalah Ilham, umurnya 22 tahun, warga Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Di sini polisi menduga korban yang dihabisi oleh Hendra adalah Ilham. Pada 8 November tahun 2022, dilakukan ekshumasi, yakni penggalian kembali jasad untuk keperluan identifikasi. Tim dokter melakukan autopsi, lalu kemudian hasilnya keluar. Ternyata korban mengalami luka bakar sebesar 55%, serta luka di area kepala yang menyebabkan tulang dasar otak patah akibat pukulan benda tumpul. Dan identifikasi lanjutan membenarkan dugaan itu, dan ternyata korban adalah Ilham. Dan kemudian pihak keluarga Ilham menegaskan bahwa memang benar ia memiliki sedikit gangguan keterbelakangan mental, tapi bukan dalam kategori orang dengan gangguan jiwa yang berat, kata keluarganya begitu. Ilham memang kerap menghabiskan waktu di sekitar Jalan Hang Tuah, hingga akhirnya bertemu dengan Hendra di hari yang naas itu. Keluarga korban meminta dengan tegas agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Kasus ini terus diproses hingga akhirnya sampai di meja persidangan melalui Pengadilan Negeri Bengkalis pada Rabu 3 Agustus tahun 2022. Dalam sidang putusan yang diketuai oleh Hakim Bayu Sohor Harjo, dibacakan vonis atas kasus ini. Terdakwa pertama, Hendra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Kemudian terdakwa kedua, Susiani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai turut serta dalam pembunuhan berencana tersebut. Ia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara.
Sidang pun selesai. Lalu bagaimana dengan uang asuransi yang menjadi alasan dibalik semua ini? Menurut beberapa sumber, asuransi jiwa yang pelaku incar sebesar 150 juta itu tidak pernah cair, sebab kasus ini terbongkar sebelum proses pencairan selesai. Pihak asuransi menyatakan dengan tegas bahwa klaim tidak dapat diproses karena kasusnya sudah terungkap lebih dulu. Menurut pihak kepolisian, modus pembunuhan seperti ini memang terdengar seperti adegan sinetron, dan kemungkinan besar inilah pertama kalinya kasus semacam ini terjadi di Kabupaten Bengkalis. Cerita ini pun selesai. Seberat apapun tekanan hidupmu, sepanjang apapun daftar hutangmu, selalu yakini bahwa ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk melunasinya. Jangan sampai keputusan membawa kita pada pilihan yang mengorbankan nyawa orang lain dan pada akhirnya menghancurkan hidup kita sendiri juga. Saya Mas Kepo mengakhiri kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.